Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Alhamdulillah sore ini siang apa sore ya? Ini udah sore ya. Saya ingin sampaikan tentang investasi ya, yang riba itu seperti apa karena banyak sekali teman-teman yang ternyata salah ya eh, dalam berinvestasi, salah dalam sebuah akad mudorobah ya, yang mana investasi tersebut kemudian malah menjadi riba dan sebagian besar malah jadi susah ya. Sebagian besar orang yang tidak punya modal mereka berpikir untuk berinvestasi ya, dan sambil jalan ya, saya mau jalan sama kawan-kawan. Kavi, dada dulu. Sini sini. Dada dulu. Dadah. Enggak, papa pergi ya. Ya. Oke, kita sambil jalan. Wah, itu ada griyo itu. Ya, oke, saya lanjut tentang investasi. HP ku carry, Mas. Lagi HP. Oke. Investasi riba itu apa gini, Saudara ya? Banyak sekali kita yang nggak punya. Saya pikir HP saya ketinggalan, ternyata HP-nya udah dipakai live ini ya. Oke, jadi investasi ya, sekali lagi teman-teman yang punya bisnis terus berharap ada investor, hati-hati, ini akan menjadi riba. Ini ada yang tanya, minjem uang di bank itu riba enggak? Ya kalau bank itu enggak menerapkan bunga dan denda berarti tidak riba gitu. Tapi kan enggak ada bank yang kayak gitu. Oke, sekarang investasi. Anda pengen punya bisnis dan nggak punya apa namanya modal, dan kemudian ada seorang teman datang kepada Anda, gimana kalau saya modalin gitu ya, kita saya akan jadi investornya. Nah, biasanya kawan-kawan yang seperti ini karena ketidakpahaman ya. Karena ketidakpahaman maka kemudian dia memberikan akad yang salah. Saya pinjami 100 juta, saya investasi 100 juta, nanti bagi hasilnya, dia bilang adalah bagi hasil ya. Nanti bagi hasilnya adalah misalnya 1% sebulan atau 2% sebulan. Itu bagi hasilnya. Itu riba nggak? Ya 1% atau 2% itu menjadi riba. Kok bisa gitu, Mas Arli? Karena Anda hitung dari total modalnya gitu loh. Anda hitungnya dari modalnya. Modal 100 juta, 1%-nya berarti 1 juta. Setiap bulan Anda memberikan bagi hasil 1 juta ya, bahasanya bagi hasil, tetapi itu adalah sistemnya adalah riba. Nah, yang benar gimana? Yang benar gini loh. Beliau nggak usah komen ya, nonton live sendiri, komen sendiri, gambleh itu orang itu. Oke, jadi supaya nggak riba gimana? Yang benar gini loh, saudara. Pada saat Anda mendapatkan investasi 100 juta, jika ada keuntungan, jadi kalau bisnis itu sudah berjalan, sudah terjadi transaksi jual beli, kemudian ada keuntungan, ya, maka keuntungan itu bukan riba gitu. Yang dibagi adalah keuntungannya. Jadi bagi hasilnya adalah dari keuntungan. Kalau ada keuntungan, berapapun keuntungannya, berarti misalnya Anda perjanjian di awal 50-50, ya wes 50-50 gitu. Perjanjian di awal katakanlah 30-70 gitu ya. Anda dapat 70, investor dapat 30 atau sebaliknya. Terserah, itu yang penting adalah kesepakatan dari keuntungan. Nah, ketika terjadi keuntungan, let's say misalnya 10 juta, Anda dapat keuntungannya 10 juta di bulan ini. Terus kemudian Anda sudah sepakat setiap bulan bagi hasil, ya. Berarti 10 juta, kalau Anda perjanjian di awal adalah 50-50, berarti 5 juta untuk Anda, 5 juta untuk investornya. Itu ya. Itu namanya investasi. Nah, akad seperti ini namanya akad mudhorobah. Nah, ini akad investasi seperti itu yang benar. Terus kalau seandainya tidak terjadi keuntungan gimana? Misalnya, wah sudah terjadi omset, tetapi ternyata ada sebuah kerugian sehingga nol, tidak ada keuntungan sama sekali. Berarti tidak ada bagi hasil di bulan itu.
Terus gimana lagi? Apakah pada saat terjadi kerugian gimana? Pada saat terjadi kerugian sehingga mengurangi modal. Ya, modalnya tadinya 100 juta, ya misalnya berupa barang, saya nggak tahu. Karena rugi, akhirnya barang itu jumlahnya jadi berkurang, ya. Rugi 20 juta, maka nilai barangnya menjadi 80 juta. Apakah pengelola wajib mengganti? Ya, silakan. Silakan komen dulu. Apakah kalau ini terjadi nih, loss, rugi 20 juta? Ya, silakan komen. Apakah si pengelola wajib mengganti? Tidak. Betul. Tidak wajib mengganti. Ya, tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena ini investasi. Ya. Ini bukan hutang. Gitu. Kalau akad di awalnya hutang, maka tidak boleh ada bagi hasil karena hutang. Hutang tidak boleh ada bagi hasil. Kalau ini investasi, maka berapapun uang yang di situ, maka resiko 100% ditanggung oleh investor. Gitu ya. Pengelola tidak menanggung resiko uang. Gitu, karena sudah ada kesepakatan di awal. Ini namanya investasi. Nah, sekarang kenapa tidak banyak investor yang seperti ini? Sekarang itu banyak investor, teman-teman yang punya uang longgar, itu mereka nggak pengen uangnya hilang, gitu. Nah, kalau nggak pengen uangnya hilang, jangan dibisniskan, jangan diinvestasikan ke orang. Jadikan aja tanah, itu ya misalnya, itu emas, misalnya, itu safe gitu, tapi nggak ada keuntungan gitu loh. Anda investasi tanah, Anda kalau misalnya beli emas juga tidak ada keuntungan. Kalau tanah itu akan ada keuntungan nanti berapa tahun kemudian ketika tanahnya dijual. Itu namanya investasi. Kalau emas ya itu untuk menjaga nilainya saja ya. Kalau misal emas sudah digital, dikonvert ke batangan saja ya Mas Arli. Emas digital itu bukan emas ya, itu emas-emasan, itu adalah manipulasi ya, itu cuman manipulasi aja. Mohon maaf nih bahasa saya, itu manipulasi, itu tidak ada emasnya gitu loh. Dan kalau dalam pandangan saya itu haram, nggak boleh gitu loh, karena itu bukan emas ditransaksikan sebagai emas gitu, itu virtual aja. Emas ya emas asli, Anda bawa uang ada emasnya, Anda jual beli emasnya dibawa, uangnya diserahkan, selesai. Itu adalah cara membeli emas ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk investasi. Dan kok berubah menjadi hutang. Apakah kita yang menerima dana investasi kita berhutang pada investor? No, tidak. Investasi adalah investasi gitu loh. Tinggal ini dipakai apa dulu. Misalnya gini nih, investasi 100 juta dari akad perjanjian, ini investasi, ini uangnya untuk apa nih gitu. Oh, untuk sewa ruko, ya wes hilang berarti untuk sewa ruko gitu. Ya, itu uang hilang di dalam bisnis, ya sudah, itu berarti uang hilang juga di investornya. Itu bukan uang yang nanti akan dikembalikan oleh si pihak pengelola, enggak bisa gitu ya. Jadi ini penting sekali. Kalau misalnya itu investasi apa nih, misalnya si pengelola ini punya kandang, Anda investasi beli sapinya, nah gitu ya. Ya wes, sapinya punya saya, kandangnya punya Anda, itu boleh-boleh aja gitu ya. Anda mau taruh berapa sapi di situ tergantung nanti bagaimana. Karena nah kalau itu kan nanti dijual modalnya kembali utuh plus ada keuntungan yang dibagi. Ya itu bisa. Tapi kalau uangnya itu dipakai apa? Kalau uangnya dipakai apa namanya? Dipakai untuk sewa tempat. Nah, maka ini itu seandainya bisnis itu jatuh, maka uang itu tidak bisa kembali, gitu ya. Ini kalau ada nih, tidaklah bang kerugian ditanggung bersama. Tidak, kerugian itu ditanggung investor, saudara. Yang benar begitu. Ya, itu yang benar adalah kerugian ditanggung investor. Pengelola itu tidak menanggung kerugian. Kenapa begitu? Karena dari awal pengelola memang sudah tidak punya uang. Gimana dia menanggung kerugian? Dia akan berhutang nantinya, gitu. Ya, sebetulnya hukumnya memang sudah seperti itu. Ya, ini kalau mau ikut hukum mudhorobah yang benar, ini harus tahu. Nah, kalau tidak siap dengan tata cara itu, jangan melakukan akad investasi. Ya, jangan melakukan akad investasi, daripada nanti jadinya malah jadi riba, gitu loh. Oke? Nah, terus gimana kalau nggak punya modal, pengen bisnis, gitu? Kalau Anda nggak punya modal, pengen bisnis, maka bisnisnya jangan yang membutuhkan modal besar. Sesuaikan dengan kemampuan, belajar dulu. Di sini paham ya?
Kalau investasi saham gimana Bang? Saya no komen ya sama yang trading semacam itu. Uh, daripada nanti banyak debat gitu ya. Kalau saya no, ya tidak ada program-program keuangan yang saya ikuti. Oke. Jadi uang dikelola pihak ketiga nggak pakai kalau saya gitu. Untuk apa gitu? Karena saya bisa mengelola uang saya sendiri. Begitu juga dengan teman-teman yang mau aman secara finansial, belajarlah mengelola uangnya sendiri, memutarkan uangnya sendiri. Itu loh. Jadi kalau punya uang jangan uangnya diinvestasikan ke sana lah, ikut reksadana lah, ikut trading saham lah, semuanya macam-macam seperti itu. Ya itu silakan sih. Tapi kalau saya ngapain juga gitu loh. Ya, nggak gitu loh maksud saya. Karena dagang saja untungnya sudah oke gitu ya. Nah, jadi sekarang yang perlu dipelajari adalah skill dagang. Jadi kita nggak bingung nanti, oh ini punya, ya. Jadi sampai sini paham ya? Ini trading sama dengan dagang gitu ya. Beda. Ya kalau istilah yang pemahaman saat ini beda. Trading itu orang lihat grafik di komputer dia buy atau sell kan gitu ya. Yang diperdagangkan itu tidak jelas, mengandung unsur goror. Itu aja sih kalau saya. Anda buy buy USD, apalagi buy euro, pound sterling itu forex ya, atau Anda mainnya saham gitu ya, buy saham di mana gitu. Ngapain sih kayak main game aja, jualan yang bener lah gitu ya, pilih produk apa jual gitu loh, terus jelas keuntungannya, orang beli dapat manfaat gitu loh ya. Pengennya instan, yang kayak gitu-gitu tuh orang pengen instan aja, pengen kaya cepet. Udahlah, hindari yang semacam itu. Mulai dengan pola dagang yang benar ya, pola dagang yang jelas, keuntungannya jelas, akadnya jelas, transaksinya, dan kembangkan terus skill Anda di dunia dagang supaya semakin lama keuntungan Anda akan semakin besar. Oke. Ini saya sedang jalan ya sama Mas Fatkur. Sama Grio. Grio ini komen-komen terus di syuting malu. Oke, kita baru cari jalan-jalan di Solo, kita mau belanja tools ya untuk live streaming. Hanya nanti segera saya akan buka live streaming yang bisa pakai tanya jawab ya lewat telepon ya, mudah-mudahan bisa jadi. Nanti ini kita mau beli alat-alat yang digunakan untuk stasiun radio itu loh ya. Kita mau milih-milih alat dulu ya, mixernya apa segala macam kita mau lengkapin supaya nanti teman-teman bisa nanti bisa bisa tanya jawab ya. Saya kalau ini sudah jadi nanti saya akan sering live streaming dan membuka tanya jawab supaya permasalahan teman-teman dalam hal bisnis, dalam hal hutang, bisa investasi ya, bisa lebih cepat selesai gitu loh. Kalau saya lebih sering tanya jawab, merespon teman-teman kan nanti lebih banyak lagi yang bisa terbantu. Dan jangan lupa nanti kalau teman-teman sudah lunas ya silakan komen, atau syukur-syukur gini lah teman-teman yang sudah pada lunas ini, kalau mau Anda silakan bikin video wes elek-elekan enggak apa-apa ya, jelek-jelek aja enggak apa-apa, pakai HP semacam ini Anda bikin video ya, terus kemudian saya di tag gitu ya, saya belajar ilmunya dari channelnya Mas Arli yang ini gitu ya. Nah, terus nanti Anda posting di channel Anda, siapapun yang posting di channelnya ya, saya akan bantu untuk up channel Anda. Gimana? Ya, mantap nggak kira-kira? Saya akan bantu untuk up channel Anda ya. Anda berapa menit ya? Silakan mau berapa menit aja ya. Oke. Audionya kecil. Bener nggak nih kecil nih? Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah lunas, sudah ambil sertifikat, sudah ambil BPKP, bisnisnya mulai maju, Anda buatlah video ya. Anda silakan ceritakan pengalaman Anda belajar dari channel saya, dari ebook saya, atau dari seminar saya, mungkin Anda pernah ikut dulu. Silakan. Kemudian nanti coba Anda tag ya di channel saya, di komentar ya, supaya nanti bisa saya bantu untuk saya lewat rumahnya Pak Jokowi ini.
rumah Pak Jokowi di Solo ya. Kampanye. Langsung dikira kampanye. Aku nggak kampanye loh. Enggak, saya bukan pendukung siapa-siapa. Saya pendukung Mas Fatkur. Kita adalah calegnya Nur Hadi Aldo. Indonesia tronjol-tronjol. Jadi salam tronjol-tronjol kita ini. Oke. Salam buat Pak Jokowi. Oke, itu saja ya. Ya. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti sampai jumpa di live streaming yang berikutnya. Saya beli alat-alat dulu supaya live streamingnya lebih bagus lagi ya. Mohon doanya. Nanti kita setting dulu, kita uji coba dulu, dan nanti bisa interaksi lebih komplit lagi, lebih detail lagi ya sama saya. Oh, ini ada yang tanya gimana cara beli ebook dan lain sebagainya. Oh, ini nganu aja, kontaknya ke Siska biasa, Siska 0856 4745 7660 ke WhatsApp ya. Itu nomor serba ada ya. Apa aja ada di situ ya. Anda mau beli panci aja ada gitu. Enggak, bercanda. Oke, itu aja ya. Nanti jumpa lagi di live streaming berikutnya.